Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana kondisi umat Islam pada awal masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, yang dimana pada saat itu kondisi umat Islam sangatlah rumit setelah sekian lama mengalami penindasan atau penjajahan dari kolonial Belanda, yang mana segala aktivitas politik dan keagamaan sangat dibatasi oleh Belanda. Umat Islam menyambut Jepang dengan berbagai perasaan. Sebagian masyarakat Muslim melihat Jepang sebagai kekuatan baru yang dapat menyelamatkan mereka, yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan kolonial Belanda, karena yang dimana misi Jepang ialah mengusir penjajah dari barat di Asia ini. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh masyarakat Muslim Indonesia, terutama masyarakat Indonesia itu sendiri. Pada awal masuknya Jepang ke Indonesia, umat Islam sebenarnya memiliki kekuatan sosial yang cukup besar. Pesantren tetap dijadikan sebagai tempat pendidikan dan dakwah, tempat kajian kitab kuning, berbagai kegiatan keagamaan dilakukan meskipun sebelumnya telah dibatasi oleh kolonial Belanda. Organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis tetap berjalan seperti biasa meski memiliki perbedaan pandangan. Namun perbedaan tersebut tidak mengurangi nilai moral dan spirit masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Awalnya Jepang tampak memberikan kebebasan yang luas pada umat Muslim Indonesia. Organisasi-organisasi tetap berjalan seperti biasa, kegiatan keagamaan tetap dilaksanakan, bahkan Jepang sampai mendekati tokoh-tokoh Muslim Indonesia seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Ki Bagus Hadikusumo dilibatkan dalam berbagai acara-acara resmi Jepang, meskipun di saat itu dikawal dengan pengawalan yang sangat ketat. Meskipun Jepang memberikan kelonggaran bagi umat Islam dalam hal agama, akan tetapi dalam bidang sosial ekonomi masyarakat Indonesia sangatlah menderita, yang dimana pada saat itu Jepang melakukan romusa atau kerja paksa kepada bangsa Indonesia demi kepentingan perang. Keadaan ini membuat masyarakat Muslim Indonesia menyadari bahwa Jepang memberikan kelonggaran atau kebebasan untuk beragama kepada umat Islam hanyalah bentuk manipulasi agar masyarakat Muslim Indonesia memiliki simpati kepada Jepang. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi ialah masyarakat semakin menderita karena dikerja paksa oleh Jepang. Di sisi lain, Jepang memberikan kebebasan kepada masyarakat Muslim Indonesia untuk membentuk organisasi, untuk menjalankan organisasi-organisasi, contohnya seperti Masyumi, yang dimana para tokoh tersebut, yang dimana di organisasi Masyumi tersebut para tokoh-tokoh Muslim Indonesia menyusun strategi bagaimana untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Dan pada akhirnya kondisi umat Islam pada awal pendudukan Jepang merupakan campuran antara harapan dan kenyataan pahit. Umat Muslim Indonesia menganggap Jepang sebagai pembawa kedamaian atau sebagai pemberi harapan untuk kemerdekaan Indonesia, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Masyarakat Indonesia memang bebas dalam beragama, akan tetapi tersiksa dalam hal politik dan sosial. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengakhiri masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang memasuki Indonesia dengan ambisi memperluas wilayah timur. Nah, awalnya rakyat Indonesia menyambut dengan harapan akan merdeka dari penjajahan Belanda. Wah. Untuk mengendalikan Indonesia, Jepang membagi Indonesia menjadi zona berdasarkan kebutuhan ekonomi dan pertahanan. Tetapi harapan itu pupus. Nah, Jepang menegakkan kebijakan penindasan yang berat, melarang simbol nasional, mengendalikan semua aspek kehidupan sosial politik. Nah, masa pendudukan ini menjadi pengalaman pahit bagi seluruh Indonesia. Pada tahun 1945, Jepang menyerah akibat kekalahan di Perang Dunia Kedua. Nah, masa pendudukan ini meskipun penuh penderitaan, memberi kita kontribusi besar terhadap semangat perjuangan kemerdekaan yang semakin kuat, membuka jalan bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan kebijakan Jepang terhadap umat Islam. Jepang memanfaatkan umat Islam untuk menaruh simpati dari rakyat Indonesia. Umat Islam diberikan kebebasan beribadah, tetapi kegiatan politik umat Islam dibatasi. Jepang juga mendirikan organisasi resmi Islam seperti Meisuni pada tahun 1943 agar umat Islam mudah diawasi. Tujuannya supaya umat Islam mendukung Jepang melawan sekutu. Masa setelah Perang Dunia Kedua, yakni 1945 sampai sekarang, Jepang menjadi negara demokrasi dan memberi kebebasan beragama penuh termasuk bagi umat Islam. Banyak masjid dibangun seperti Masjid Tokyo, Chiang. Pemerintahan mendukung produk halal, wanita ramah Muslim, dan hubungan baik dengan negara-negara lain. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.